Prediksi awal musim yang mengklaim perebutan juara dunia antara Red Bull dan Ferrari bakal berlangsung seru, nyatanya tidak terbukti. Realitanya, Verstappen kini semakin tak terkejar di klasemen pembalap. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa cepat Supermax akan berhasil menyabet gelar keduanya? 9 kemenangan dari 14 balapan sejauh ini membuat Verstappen memimpin puncak klasemen kejuaraan dunia. Dia berhasil meraih 284 poin, berselisih 93 poin dari rekan timnya di Red Bull yakni Sergio Perez. Sedangkan Charles Leclerc yang awalnya digadang-gadang menjadi pesaing terberat Supermax baru mengemas 186 poin. Ini sangat berbeda dengan perebutan gelar di musim lalu. Pertarungan sengit antara Verstappen dengan Hamilton berlangsung selama 22 ronde dan memuncak dalam salah satu penentuan paling dramatis dan kontroversial dalam sejarah F1. Saat ini yang dibutuhkan Verstappen untuk memenangkan gelar cukup 4 kemenangan dari 8 balapan tersisa. Bahkan dengan 4 kali DNF pun, dia masih bisa meraih juara dunia loh. Hanya ada 216 poin yang ditawarkan di 8 balapan terakhir, termasuk balapan sprint race di Brasil. Itu berarti penobatan Verstappen sebagai juara dunia paling awal adalah saat Grand Prix Singapura pada Oktober mendatang. Ada beberapa skenario kapan Max Verstappen dapat meraih gelar juara dunianya untuk yang kedua kalinya. Skenario yang pertama adalah Max meraih gelar juara dunia dengan menyisakan 5 balapan tersisa. Meskipun secara matematis mungkin, namun skenario ini hampir mustahil karena Max Verstappen tidak hanya wajib memenangkan 3 balapan berikutnya. Ia juga membutuhkan semua pesaing terdekatnya untuk gagal mencetak 1 poin pun. Andaikan Verstappen meraih podium maksimum dengan 26 poin di GP Belanda, Italia, dan Singapura, sedangkan Perez maksimal finish di posisi kedua, Max akan merebut gelar juaranya di Grand Prix Jepang. Segel gelar dapat ditunda sampai Grand Prix Amerika di Austin, asalkan Perez dan Leclerc dapat meninggalkan Suzuka dengan defisit kurang dari 112 poin dari Verstappen. Agar hal itu terjadi, Perez harus menjaga poinnya agar tidak lebih kehilangan dari 18 poin selama balapan mendatang. Mengingat performanya saat ini, Suzuka tampaknya menjadi lokasi paling rasional untuk menentukan nasib kejuaraan dunia tahun ini. Tetapi meskipun keunggulan Verstappen hampir tidak dapat diatasi oleh para pesaingnya, kepala tim Red Bull Racing yakni Christian Horner tidak akan berpuas diri. Saya pikir sejauh tabel kejuaraan terlihat, mereka jelas terlihat sangat sehat. Tetapi beberapa hal dapat berubah dengan sangat cepat. Kami tertinggal 46 poin ketika kami meninggalkan Australia, dan dalam beberapa balapan kami telah berhasil membalikkan keadaan. Kami hanya ingin menjaga momentum ini terus bergulir. Gelar juara dunia mungkin sudah berada di luar jangkauan Mercedes, tetapi mereka belum mau menyerah mengejar kemenangan di sisa musim Formula One 2022. Toto Wolff menilai, masih ada peluang bagi Silver Arrows untuk menggapai podium tertinggi dalam 8 balapan tersisa. Asa tersebut sempat muncul pada GP Hungaria sebelum liburan musim panas. Di sirkuit Hungaroring, Mercedes tampaknya telah memangkas jarak dengan pemimpin klasemen, dalam hal ini Red Bull Racing dan Scuderia Ferrari. Tapi gap tersebut kembali melebar dalam balapan GP Belgia akhir pekan lalu. Mercedes W13 lagi-lagi tak mampu mengimbangi rivalnya, terutama RB18 milik Red Bull. Meski demikian, Toto Wolff masih belum mau menyerah mengejar kemenangan perdana Mercedes di musim 2022. Kami masih memiliki ambisi untuk memenangkan balapan tahun ini. Ketika saya mengatakan itu hari ini, saya terlihat seperti seorang idiot. Tapi saya yakin ada sirkuit yang lebih cocok untuk kami seperti Hungaroring. Pada musim 2021, saat Zandvoort kembali menggelar balapan F1 pertama kali dalam 36 tahun, Race Director FIA saat itu yakni Michael Masi menilai penggunaan DRS tidak cukup aman untuk melalui tikungan Arie Luyendyk karena kontur permukaan lintasan yang memang didesain miring atau banking. Selama ini tikungan 1 menjadi tempat terbaik dan paling sering untuk melewati lawan atau overtake di Zandvoort. Dalam upaya untuk mendorong aksi overtake yang lebih banyak, FIA pun mencoba area T14. Dalam hal ini Arie Luyendyk alias tikungan terakhir.
Menurut Direktur Teknis Mobil Formula One yakni Nicolas Tombazis, uji coba DRS di T14 rencananya bakal dilakukan selama sesi latihan 60 menit pertama. Untuk saat ini, kami akan menempatkan area DRS persis menjelang tikungan terakhir yakni 14. Jadi sejak awal masuk tikungan. Hal ini kami lakukan untuk sedikit meningkatkan aksi balapan di Zandvoort. Tetapi kami akan tetap berpikiran terbuka dan akan meminta tanggapan tim. Kami sudah meminta mereka mencobanya dalam simulasi. Karena itu setelah FP1, kami akan meminta masukan balik dari tiap tim. Sebastian Vettel finish ke-8 dalam F1 GP Belgia. Kendati puas dengan performa selama balapan, pilot Aston Martin itu meminta tim memperbaiki satu aspek yang dianggapnya masih menjadi kelemahan. Juara dunia 4 kali Formula One tersebut memulai Grand Prix Belgia dari urutan ke-10. Tetapi ia mampu melakukan start yang impresif dan sudah berhasil naik ke posisi 5 di akhir lap pertama. Pada akhir lomba, pembalap asal Jerman ini melewati Pierre Gasly, tetapi gagal mengejar Ocon. Hal ini cukup mengecewakan. Vettel merasa sudah melakukan sedikit kesalahan saat terlibat duel dengan dua pembalap juniornya tersebut. Saya pikir kami memiliki kecepatan yang baik dengan ban yang digunakan khususnya. Berpegangan pada ban tersebut adalah kuncinya. Sayangnya, saya mencoba menyelip Gasly pada waktu yang salah, sehingga Esteban Ocon dapat dengan mudah lolos. Kami perlu meningkatkan lagi kecepatan mobil dalam kualifikasi, karena itu menentukan posisi terbaik ketika balapan dimulai. Lando Norris mengatakan bahwa tim Formula One McLaren kalah karena DRS mobilnya menghasilkan peningkatan kecepatan yang lebih sedikit daripada pesaingnya saat terbuka. Lando Norris finish di urutan ke-12, sedangkan rekan timnya Daniel Ricciardo beberapa detik di belakangnya di urutan ke-15. Keduanya terjebak di belakang Williams yang dikemudikan oleh Alexander Albon yang sangat cepat di lintasan lurus. Norris menekankan bahwa efektivitas DRS adalah salah satu kunci yang penting di sirkuit Spa-Francorchamps, dan McLaren tidak memilikinya. Kami mungkin salah satu yang lebih cepat di trek lurus, di mana kami kehilangan banyak DRS. Untuk beberapa alasan, DRS kami tidak bekerja dengan semestinya. Beberapa mobil jauh lebih baik daripada yang lain, seperti dalam kondisi lurus yang murni. Saya pikir, kemarin kami lebih cepat dari Red Bull, tapi realitanya tidak. Terima kasih telah menonton channel kami. Salam Daily F1 Indonesia.